A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Piria dengan NIM 215221258 dari kelas Akuntansi Syariah 6G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang sangat penting dan relevan mengenai akuntansi keuangan sektor publik. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor publik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai dilematika full adoption pada akuralisasi sektor publik mengenai akuntansi berbasis akrual. Menurut Simanjuntak 2010, akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi ekonomi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Ritonga, akuntansi akrual memiliki dua konsep, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan, di mana perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan atas suatu transaksi, dan yang terpenting yaitu tentang kapan kas benar-benar diterima. Dan yang kedua yaitu pengakuan biaya yang diakui saat kewajiban sudah terjadi namun biaya belum dibayarkan. Penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki perbedaan dengan akuntansi berbasis kas. Antara lain, yang pertama pada bagian kas, di mana penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas sama dengan perubahan kas. Yang kedua, bagian akrual, di mana pendapatan dikurangi biaya sama dengan rugi atau laba. Dan yang ketiga, bagian pendapatan, di mana penerimaan kas selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Dan yang terakhir yaitu bagian biaya, yaitu kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal utang ditambah saldo akhir utang. Manfaat pelaporan berbasis akrual berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintah, mulai dari biaya jasa layanan, adanya efisiensi, hingga pencapaian tujuan. Yaitu terdapat dua manfaat, antara lain yang pertama bagi masyarakat. Pelaporan berbasis akrual dapat memudahkan masyarakat ataupun pengguna lain dalam mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah serta hal-hal yang terkait dengan perubahannya. Dan yang kedua yaitu bagi pemerintah, di mana hal ini berguna untuk membuat suatu identifikasi dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan adopsi akuntansi akrual secara penuh atau full adoption. Antara lain ada penyusunan PSAP yang menjadi dasar untuk diimplementasikan pada yang pertama International Federation of Accountants, yang kedua International Accounting Standard Committee, yang ketiga International Monetary Fund, yang keempat Ikatan Akuntan Indonesia, yang kelima Financial Accounting Standard Board, yang keenam Governmental Accounting Standard Board, yang ketujuh Pemerintah Indonesia, dan yang kedelapan organisasi profesi lainnya. Kemudian PSAP berbasis akrual dengan referensi IPSAS memiliki pertimbangan, antara lain ada 4, yaitu acuan referensi bertaraf internasional. Lalu penerapan SAP berbasis akrual perlu dipahami lebih jauh untuk resistensi. Kemudian penyusunan SAP berbasis akrual dianggap lebih mudah karena ada beberapa bagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual. Dan yang terakhir,
Penerapan SAP dianggap lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah disosialisasikan. Kemudian, dilematika akrualisasi sektor publik. Menurut Simanjuntak 2010, beliau menyebutkan kendala yang menambah dilema penerapan akrualisasi sektor publik antara lain dari segi sistem akuntansi dan IT-based system. Yang kedua, komitmen dari pimpinan. Yang ketiga, tersedianya SDM yang kompeten. Dan yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Tentunya selain ada kendala, juga ada beberapa faktor pendukung untuk meminimalisasi tekanan yang timbul dari penerapan adopsi penuh pada akrualisasi sektor publik, antara lain, yang pertama, perlunya suatu dukungan dari pihak yang andal, kompeten, dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, dibutuhkan dukungan peran pemeriksa laporan keuangan. Yang ketiga, tersedianya sistem teknologi informasi. Yang keempat, penganggaran dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan disesuaikan dengan basis akrual, dan perlunya dukungan politik. Kemudian masuk ke materi kelebihan dan kelemahan basis akrual basis kas. Sebelumnya kita akan membahas beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan akuntansi berbasis akrual, antara lain, yang pertama, konsep pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, prinsip cost against menu. Yang ketiga, perhitungan biaya produk atau pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, penghitungan nilai subsidi yang lebih baik atas setiap produk atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, sebagai suatu bentuk analisis keekonomisan dan keefisienan pengelolaan keuangan. Yang keenam, upaya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas standar analisis biaya atau SAB. Dan yang terakhir, penerapan pendekatan anggaran kinerja dan main term expenditure framework dalam penganggaran. Lalu dapat dilihat materi kelebihan standar akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi berbasis kas. Dan untuk kelemahan standar akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi berbasis kas juga dapat diperhatikan pada slide tersebut. Materi berikutnya yaitu standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi ialah acuan dalam menyajikan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan, serta tidak menyesatkan. Di Indonesia, sejak tahun 2011, standar akuntansi keuangan untuk sektor swasta telah mengacu pada standar akuntansi internasional atau IFRS, dan untuk sektor pemerintah masih baru akan menerapkan akuntansi berbasis akrual, meskipun masih dianggap belum akrual penuh. Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia yaitu Standar Pemerintahan atau SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sektor publik dalam pengelolaan keuangannya menggunakan dualisme, yaitu standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan standar akuntansi keuangan (SAK). Kemudian kita akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
dimulai dengan perkembangan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP pertama kali diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah berlaku sejak 1 Januari 2001, tetapi standar baru dapat terrealisasi dengan terbitnya SAP ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mulai berlaku sejak tahun 2003 juga menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti penting standar akuntansi pemerintahan, bahkan memuat mengenai Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP sebagai penyusun SAP yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Undang-undang otonomi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis kas menuju akrual dapat berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Berikutnya yaitu sistematika Standar Akuntansi Pemerintahan SAP. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. PSAP terdiri atas 12 pernyataan dan kerangka konseptual itu sebenarnya bukan termasuk standar dalam arti tidak harus diikuti secara kaku. Standar akuntansi pemerintahan juga menganut asas hal yang diatur secara spesifik dalam pernyataan standar mengalahkan hal yang diatur secara umum dalam kerangka konseptual. Lanjut ke materi basis akuntansi. Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Dalam akuntansi terdapat dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, laporan operasional, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Basis akrual untuk laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan dalam anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Kemudian lanjut ke entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa SAP berbasis akrual sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2010. SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pokok yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut SAP berbasis kas menuju akrual yaitu ada 4, antara lain laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP berbasis akrual mewajibkan entitas pelaporan menyusun dan menyajikan 7 laporan keuangan pokok yang terbagi ke dalam 2 jenis pelaporan, yaitu pelaporan finansial berbasis akrual dan pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan finansial terdiri atas neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas laporan realisasi anggaran berbasis kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, serta ditambah dengan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari 4 laporan, yaitu yang pertama laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Kemudian laporan aktivitas menyajikan perubahan jumlah aset neto selama satu periode, menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode, menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat, serta menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi. Serta laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan aktivitas pendanaan yang meliputi penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi, serta bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya, dan pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Lanjut ke materi perbandingan standar akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia dengan Amerika. Di Indonesia, penyusunan standar akuntansi pemerintahan dilakukan oleh sebuah komite yang disebut dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Dalam kaitan dengan hierarki prinsip akuntansi berlaku umum, KSAP membuat hierarki yang sesuai dengan mengacu ke berbagai sumber. Sampai saat ini Indonesia sudah 2 kali memiliki standar akuntansi pemerintahan, yaitu yang pertama
standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan yang kedua, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Untuk perbandingan komponen laporan keuangan antara standar akuntansi pemerintahan, PSAK, dan IPSAS bisa dilihat pada tabel peningkatan standar akuntansi internasional. Di tahun 2005, IPSAB melakukan peningkatan terhadap standar IPSAS yang telah diterbitkan sebelumnya. Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah pernah diterbitkan. Revisi ke-11 standar tersebut dimuat dalam draft publikasian atau exposure draft ED nomor 26. IPSAB juga menerbitkan 3 ED lain, yaitu ED nomor 25 yang memuat mengenai kesamaan otoritas dalam paragraf-paragraf dalam IPSAS. Kemudian ED nomor 27 berbicara mengenai penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan bertujuan umum, dan ED nomor 28 mengenai pengungkapan informasi umum keuangan sektor pemerintahan atau general government sector untuk tujuan statistik. Proses peningkatan standar oleh IPSAB. Tahun 1997, International Public Sector Accounting Standard Board memulai sebuah program pengembangan IPSAS yang didasarkan kepada International Accounting Standard yang diterbitkan International Accounting Standard Board tahun 1997. International Public Sector Accounting Standard Board mengembangkan persyaratan-persyaratan International Accounting Standard yang relevan untuk sektor publik. IPSAS menggunakan persyaratan struktur dan teks yang diatur dalam International Accounting Standard kecuali ada alasan untuk tidak menggunakan hal-hal tersebut. Tahun 2003, melalui proyek General Improvements, International Accounting Standard Board menerbitkan revisi International Accounting Standard. Proyek General Improvements bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi alternatif pengulangan yang tidak perlu dan juga konflik dalam International Accounting Standard sendiri. Proyek juga berhubungan dengan isu konvergensi dan berbagai peningkatan lainnya. Tujuan dari revisi IPSAS yang diterbitkan kali ini adalah agar IPSAS konvergen dengan International Accounting Standard yang diterbitkan tahun 2003 tersebut. Lanjut ke sistematika IPSAS setelah revisi. IPSAS terdiri atas 20 pertanyaan standar, yaitu IPSAS nomor 1 sampai dengan 20. Revisi yang dilakukan atas 11 pernyataan sebagaimana dimuat dalam Exposure Draft 26 tidak akan menghilangkan pernyataan yang ada. Revisi hanya sekedar mengubah isi dari pernyataan yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, dari Exposure Draft yang lainnya, yaitu Exposure Draft 25, Exposure Draft 27, dan Exposure Draft 28, jika nanti disetujui akan muncul 2 pernyataan standar baru. Exposure Draft 25, persamaan otoritas setiap paragraf tidak akan menghasilkan atau dituang dalam bentuk pernyataan standar baru. Perubahan yang terjadi hanya pada pengantar IPSAS. Exposure Draft 27 dan Exposure Draft 28 yang akan memunculkan pernyataan standar baru. Dengan demikian, jika nanti Exposure Draft 27 dan Exposure Draft 28 disahkan, maka IPSAS terdiri atas 22 pernyataan standar. Untuk basis akuntansi keuangan dan anggaran, basis yang digunakan dalam seluruh standar yang dikeluarkan oleh IPSAS adalah basis akrual. IPSAS diterapkan untuk penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Penyajian laporan keuangan sektor publik harus terkait dengan anggarannya. Selanjutnya mengenai standar akuntansi sektor publik dan sektor komersial. Standar akuntansi yang diterbitkan oleh International Federation of Accountants
menunjukkan bahwa sektor bisnis dan sektor publik berbeda. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan dua badan penyusun standar yang terpisah, yaitu International Accounting Standard Board yang menyusun standar untuk sektor bisnis, dan untuk sektor publik ada International Public Sector Accounting Standard Board. International Accounting Standard Board menerbitkan International Accounting, sedangkan International Public Sector Accounting Standard Board menerbitkan IPSAS. Ada usaha yang dilakukan untuk mendekatkan atau mungkin menyatukan kedua standar ini, yaitu dalam bentuk konvergensi seperti yang tercantum dalam exposure draft. Akan tetapi meskipun nanti exposure draft ini diterima, tetap pada standar di sektor publik dan ada standar di sektor bisnis. Hal ini sudah dapat dilihat bahwa meskipun dilakukan konvergensi, tetap ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diterapkan di sektor publik dalam setiap exposure draft, kecuali IPSAS 12, 13, 14 disertakan perbandingan IPSAS dengan International Accounting Standard. Artinya masih tetap ada perbedaan meskipun telah dilakukan konvergensi. Berikutnya mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSHP versus pernyataan standar akuntansi keuangan PSHK. PSHP merupakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan bagi entitas pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan PSHK merupakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Akuntansi Indonesia dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan bagi entitas swasta maupun non-swasta. Untuk PSHP, Mahsun 2006 menjelaskan bahwa adanya hierarki prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia bagi pemerintah, yang dapat digambarkan pada gambar berikut, yang menjelaskan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia memiliki dua landasan, yaitu landasan konseptual dan landasan operasional. Landasan konseptual menjadi landasan operasional di mana penyusunan SAP dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintah. PSHP dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah atau IPSAS dan buletin teknis sebagai pedoman penerapan PSHP. Materi yang terakhir mengenai perbedaan antara PSHP dan PSHK. Terdapat 12 perbedaan. Yang pertama dari segi kerangka konseptual. Untuk PSHP membahas bahwa lingkungan organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Sedangkan PSHK dinyatakan bahwa kerangka dasar berlaku untuk semua jenis perusahaan komersil, baik sektor publik maupun sektor swasta. Yang kedua, perbedaan dari segi tujuan laporan keuangan. PSHP bertujuan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Sedangkan PSHK bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Perbedaan yang ketiga mengenai komponen laporan keuangan. PSHP terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai komponen laporan keuangan pokok, serta laporan lain dan elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pada PSHK terdiri dari laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Perbedaan yang keempat terkait pemisahan entitas. Pada PSHP,
membagi entitas menjadi dua, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Sedangkan pada PSAK tidak ada pemisahan entitas. Perbedaan selanjutnya terkait asumsi dasar. Pada PSAP menggunakan asumsi kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang. Sedangkan pada PSAK menggunakan asumsi dasarnya, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Berikutnya perbedaan terkait prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Pada PSHP menggunakan prinsip nilai historis, realisasi, substansi, mengungguli bentuk, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Sedangkan pada PSHK, yaitu prinsip tersebut sebagai bagian dari karakteristik kualitas laporan keuangan. Perbedaan yang ketujuh yaitu mengenai basis akuntansi. Pada PSHP menggunakan basis yang dianut pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tidak berbasis akrual penuh, melainkan akrual modifikasi. Sedangkan pada PSHK menggunakan asumsi dasar akrual. Kemudian mengenai konsep dan pemeliharaan modal. Pada PSHP tidak ada konsep modal dan tidak dikenal konsep laba. Sedangkan pada PSHK ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Perbedaan yang ke-9 terkait jumlah pernyataan. Pada PSHP memiliki 12 PSHP, sedangkan pada PSHK terdapat 67 PSHK, yang 8 diantaranya adalah PSHK syariah. Berikutnya, perbedaan dari segi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pada PSHP memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sedangkan pada PSHK dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Kemudian dari segi kendala informasi pada PSHP, materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Sedangkan pada PSHK, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dan perbedaan yang terakhir mengenai pengakuan unsur laporan keuangan. Pada PSHP, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi keandalan pengukuran, pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan belanja. Sedangkan pada PSHK, probabilitas manfaat ekonomi masa depan, keandalan pengukuran, pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan penghasilan, serta pengakuan beban. Demikian video presentasi dari saya yang telah membahas berbagai aspek mulai dari dilematika full adoption, akuntansi berbasis akrual, hingga perbandingan antara PSHP dan PSHK. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman telah menyaksikan presentasi dari saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.